dan nggak memandang pakaian gitu kan. Kalau Prabu mengibaratkan agama itu kan seperti pakaian gitu. Jadi awalnya Tomoroso dulu gitu, karena menurutku toleransi di Indonesia itu bullshit gitu. Omong kosong maksudnya. Jadi toleransi itu hanya sebatas luar gitu. Sekarang gini loh, misalkan Rudy Kristen, aku Islam misalnya. Ruth, aku menghargai agamamu dan sebagainya gini. Tapi di dalam hatiku, aku yang masuk surga, kamu enggak. Toleransi dari mana itu? Allah itu seperti yang gimana? Atau Tuhan itu sendiri? Ya kan kita tidak tahu. Kalau ketidaktahuan ini ya kan jelasnya tidak tahu ya. Ya kan kembali lagi ke ketidaktahuan. Udah itu aja sih. Oh gitu. Ya oke. Jadi menarik juga pernyataannya Rudy Asu bertanya. Coba sih. Contohnya ya, Prabu ini memanaskan air dan air itu mendidih. Itu Prabu anggap mendidihnya air itu hal positif atau negatif? Ya negatif bisa, positif bisa. Nah iya toh, negatif bisa, positif bisa, terserah aku. Ini kan tadi temanya apa Mas malam ini? Bebas temanya Mas Pratama. Kita ngobrol santai. Tapi tadi itu sempat mati ya, karena memang ada limit Instagram. IG live itu sekarang dibatasi 1 jam. Padahal waktu Tomoroso followersnya di bawah 20.000 itu masih 1 jam lebih, hampir 2 jam masih bisa live. Tapi nggak tahu kenapa kok sekarang ini dibatasi. Aku ya nggak paham sih. Apa belum centang biru ya? Kalau centang biru mungkin bisa lebih dari 1 jam live ya. Oke. Kembali lagi ke pertanyaannya Mas Ogin tadi ya. Kalau kematian itu lawan katanya kelahiran ya. Kalau kehidupan itu lawan katanya apa Mas? Dan apakah itu kehidupan gitu katanya. Oke, kembali lagi gini Mas Ogin. Kadang ini Prabu ini gini. Ini mau dibahas secara intelektual atau mau dibahas secara kesadaran gitu. Kalau secara intelektual, ya memang seperti itu, ada lawan katanya, misalkan baik ya lawan katanya buruk, bersih ya lawan katanya kotor gitu-gitu. Intelektual maksudnya hanya sebatas di kepala gitu. Nah, kalau kesadaran itu intelektual itu kita taruh gitu, kita letakkan. Karena lawan kata itu memang tidak ada yang dilawan, nggak ada lawan kata gitu. Biarkanlah kematian itu menjadi kematian dan biarkanlah kelahiran itu menjadi kelahiran. Pun biarkanlah kehidupan itu menjadi kehidupan. Jadi kalau di kesadaran itu tidak ada lawan kata. Yang ada lawan kata ya di pikiran gitu. Masuk dimensi pikiran. Jadi ada orang yang ngomong, apakah lawan kata kesadaran itu ketidaksadaran? Ya bisa, secara intelektual bisa. Tapi kalau secara kesadaran sendiri nggak ada gitu. Ya biarkanlah ketidaksadaran ya menjadi ketidaksadaran, biarkanlah kesadaran menjadi kesadaran. Alamiah itu apa adanya gitu kan. Jadi nggak ada lawan kata. Nah terus apakah itu kehidupan itu apa? Ya sekarang gini, aku bertanya gini, apa itu cinta gitu kan? Ya, itu kan sulit juga ya Bro ya. Kalau secara intelektual itu sudah banyak teman-teman yang membahas cinta itu. Banyak profesor, banyak praktisi, banyak yang membahas cinta itu apa. Kalau Prabu sendiri cinta ya cinta gitu. Ya itu. Nggak ada pengertiannya, nggak ada apa. Pengertian dan sebagainya itu untuk membantu intelektual. Sedangkan intelektual itu hanya sebatas kepala. Hanya sebatas sapu. Ngendas. Hanya sebatas ngendas. Makanya orang-orang itu sangat mudah mencapai intelektual, tapi tidak mudah untuk mencapai pencerahan. Karena intelektual itu bisa dipelajari hanya dengan kepala.
pelajarannya hanya dengan kepala. Cuman kalau kesadaran itu beda lagi. Kesadaran itu bukan hanya kepala aja ya, semuanya harus dilakukan. Karena itu menyangkut pengalaman, bukan hanya sebatas teori. Bukan hanya sebatas sapu, tapi lebih ke menyapu gitu. Gitu ya Mas Ogin ya. Yang tadi maaf ya sempat putus karena limit Instagram tadi ya. Limit live yang 1 jam. Oke, Mas Tapak Langit. Apa benar Mas tiap bancakan pemilu presiden kelompok politik juga bergerak secara ke spiritualan dengan cara mencuri, mencabut paksa pusaka Nusantara yang para leluhur wali dan sebagainya. Wah, ini kalau bahas politik runyam ya Ruth ya. Kita skip dulu ya pertanyaannya Mas Tapak Langit ya. Apa juga hal yang demikian sanggup merusak atau memancing vibrasi semesta? Oh, maksudnya ini lebih bergejolak dari biasanya gitu. Sebenarnya bisa secara intelektual itu bisa dipahami seperti itu. Tapi kalau secara kesadaran sebenarnya ya ya nggak bisa dikatakan seperti itu juga ini. Karena semesta ya pada dasarnya ya sama seperti Mas Ogin tadi bilang ya, bahwa semesta itu udah teratur. Walaupun kamu ngapa-ngapain sudah teratur, Ning, kamu juga harus belajar. Makanya kamu diberi pikiran untuk menyangka bahwa semesta itu tidak teratur. Akhirnya belajar. Ya ngono ya. Ya rada bulet gak berarti apa pernyataanku. Kayak gitu ya. Buat Kange yang gondrong, salam satu sisir Mas. Wah, Cok, satu sisir lagi. Jawab. Masih ke lho. Pratama itu. Oh, Mas Pratama. Salam 2 sisir. Sisir sampean akeh tumone pasti. Aku 2 sisirku ono dhewe kok. Ya. Prabu ini pengen gondrong cuman nggak bisa teman-teman. Kalau sudah rambut segini itu bawahnya pengen potong rambut nanggung gitu, gak enak rasanya nang. Berarti niatnya kurang. Makanya Prabu itu respect kawek wong gondrong. Sumuk wong gondrong. Utek sumuk rambut sumuk pisan ya. Ya, gitu. Mas Tapak Langit lagi. Mas, apa dampak positif dan negatif ketika kita mengetahui siapa turunan leluhur kita dahulu? Ya apa ya dampak positif dan negatif? Itu tergantung kamu sih Mas. Maksudnya kamu bisa menilai sesuatu itu negatif dan juga bisa menilai sesuatu itu positif. Terserah gitu loh. Contohnya ya, Prabu ini memanaskan air dan air itu mendidih. Itu Prabu anggap mendidihnya air itu hal positif atau negatif? Ya negatif bisa, positif bisa. Nah iya toh, negatif bisa, positif bisa. Terserah aku. Mau aku katakan negatif ya karena dipanasi, kasihan ya airnya, masa dipanasi. Atau negatif. Bisa air itu muncrat nih Atau positif ya air itu bisa buat anak nasi atau buat mie gitu kan. Ya terserah gitu loh. Karena semuanya pasti ada positif negatifnya. Nah, yang ditanyakan siapa turunan leluhur kita dahulu ya sama lah. Semua hal itu punya positif negatif, Mas Tapak Langit gitu. Berarti itu ya. Mas Karibu Bule, izin bertanya, Mas. Pendapat Mas Prabu makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menarik ini. Ini agak panjang tapi menarik pertanyaannya. Apa menurut biar aku rokokan sih, ngumpet korek sih. Itu artinya apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya dari, kalau di Islam ya, kalau di budaya Islam, dari Allah akan kembali ke Allah, akan menuju ke Allah. Dari A kembali ke A, intinya kan seperti itu. Kita tarik dulu. Allah itu seperti yang gimana? Atau Tuhan itu sendiri? Ya kan kita tidak tahu. Kalau ketidaktahuan ini ya kan jelasnya tidak tahu ya.
ya kan kembali lagi ke tidak tahuan. Udah itu aja sih. Oh gitu. Ya oke. Jadi menarik juga bertanya pernyataannya Rudi Asu bertanya. Coba sih. Jadi kan awal kita lahir itu kan nggak tahu apa-apa ya kan, kan? Terus akan kembali ke tidak tahu juga gitu. Ya hampir mirip dengan beberapa praktisi spiritual yang mengatakan semakin kamu tahu itu semakin kamu bodoh gitu. Ya, semakin kamu tidak tahu apa-apa justru. Semakin kamu banyak belajar itu semakin kamu tidak tahu apa-apa justru. Karena benar ya kan, dari awal kan kita nggak tahu Ruth. Kita nggak tahu matematika ya opo, rasa kopi gimana, ini gimana, macam-macam nggak tahu. Tapi nanti ke depannya itu kita bakal juga nggak tahu juga gitu. Jadi dari nggak tahu kembali ke yang nggak tahu gitu. Dari asal kembali ke asal. Ya. Atau kalau ditarik dari cerita orang-orang yang meninggal melihat dunia ya misal, ya kita kan tidak bisa menikmati dunia itu lagi. Ya itu kan sudah. Ya kalau nanti di sananya ya nggak tahu. Aku yang nggak tahu gitu. Tetap nggak tahu ya kita tahu, ya. Iya. Soalnya masih hidup. Katanya masih hidup ya hidup. Mas Pratama iki lho dibales. Wah, nek akeh tumone malah saingan karo Sodik Sirojo Tumo Mas. Sodik Nyumonata ta. Sirojo Tumo emang ngono ta julukane. Karo. Oke. Ya teman-teman, ayo. Kalau ada yang bertanya, ini sebelum limit 1 jamnya Instagram habis lagi. Iya. Tadi sempat habis soalnya. Ayo. Ayo cepat. Kayak promosi. Ayo segera. Tapi keren loh. Ini yang lihat ini orang-orang keren. Jam 2:30, Pak. Ada masalah. kurang bisa tidur ya. Lihat 2 orang nggak jelas berbicara. Ya balik meneh ke semesta tadi ya, bahwa ya menarik itu yang kita itu banyak berhutang rasa ke semesta. Akhirnya kita apa ya, kayak berjalan atau bertingkah laku atau menggunakan pikiran dan sebagainya itu seakan kurang ajek itu apa ya nggak enak lah, pekiwuh lah ngarani orang Jawa itu. Jadi jalan ke sana ragu, jalan ke sini ragu, berarti ada sesuatu yang salah, yang bukan salah sih, ada sesuatu yang nggak pas antara kamu dengan kamu dan antara kamu dengan semesta. Itu ada sesuatu yang nggak pas. Nah itu harus digali tuh. Gimana ketidakpasannya gimana? Oke, Mas Ogin lagi nih. Masihkah? Waduh, ini bahasa puisi. Masihkah kita ingat siapa diri kita sebelum orang-orang yang ada di dalam hidup kita dan pikiran kita memberitahu siapa kita sebenarnya? Masihkah? Masih. Kok bisa? Pertanyaan Ya, masihkah ya? Masihkah? Jawablah masih. Gitu. Masih. Atau tidak? Ya? Masih nggak? Masih. Sebelum kita diciptakan itu kan, sebelum kita dilahirkan, itu kan kita nggak ngerti ya kita siapa ya. Iya nggak? Akhirnya kita diberi beberapa gagasan dan beberapa ide oleh orang tua kita, oleh lingkungan kita, teman-teman kita, sekolah, pendidikan, pemerintahan dan semuanya itu. Kita diberi gagasan bahwa kita itu adalah Prabu, kita itu adalah manusia, kita itu adalah Rudi, aku itu adalah siapa dan sebagainya macam-macam itu kan gagasan, sebuah gagasan. Sebelumnya Rudi ini nggak tahu dia Rudi, iya nggak? Karo ya. Pertama kali yang ngasih tahu siapa? Orang tua. Namamu Rudi, tapi dia nggak paham Rudi siapa. Akhirnya setiap hari dipanggil Rud.
ngono kan. Tolong cuci piring gitu. Misalnya Ruth apa jemur pakaian ya, Ruth oh berarti namaku Rudi, makanya aku dipanggil gitu kan. Sebenarnya kan kita nggak punya nama, pada dasarnya kita tidak bernama. Akhirnya kita dinamai oleh beberapa gagasan dan beberapa ide. Yang gagasan dan ide itu mungkin di awal mengajari kita, tapi lambat laun itu menutup dan membuat kita lupa bahwa kita itu siapa. Ya, api ya kata-kata ya. What? Ya, bisa jadi quote ya. Kata-kata mengalir ya, gak jelas. Iya. Ya kita dilupakan dengan ide yang orang lain kasih. Makanya ada metode itu, Ruth. Kalau di Jawa itu ada metode itu untuk menamai diri kita sendiri setelah kita dinamai orang tua. Misalkan nama aslinya itu apa Bejo gitu ya. Tapi lama laun ketika dia belajar akhirnya dia pengen menamai diriku sendiri dengan aku sendiri gitu yang memberi nama. Ya udah ganti aja lah coba Bejo. Misalnya James. Wah, namanya ngono ya. Misalnya kayak ngono ya kan. Jadi kan hal seperti itu di Jawa itu ada. Makanya banyak orang terutama Jawa, entah itu Jawa Dipa, Kejawen dan sebagainya yang unsur-unsur Jawa itu Nusantara itu yang punya banyak nama dia. Entah itu nama pemberian orang tua pertama, nama pemberian dirinya sendiri, sama nama pemberian gurunya, benar. Itu punya banyak nama. Makanya nama itu menjadi gagasan ide atau kan nama kan dari nama kan kita punya harapan-harapan orang lain. Nah kita kan nggak pernah menamai diri kita sendiri dengan diri kita sendiri kan. Kita dipaksa untuk memenuhi harapan orang lain. Ya kan, misalkan namamu Rudi, mungkin orang tuamu dulu mengharapkan A, B, C dan sebagainya. Tapi kan kamu nggak pernah mengharapkan itu waktu lahir. Waktu lahir kan nggak pernah mikir harapan-harapan itu. Nah kita perlu menamai diri kita lagi untuk apa? Untuk kita harapannya seenggaknya dari kita sendiri bukan dari orang lain. Lek Jawa gitu, lek beberapa teman Jawa itu seperti itu. Makanya teman-teman Jawa yang Prabu kenal itu punya beberapa nama ya karena memang seperti itu. Gitu ya Mas Ogin. Banyak tuh. Belum tak scroll. Mas Maulana lagi rame tentang stoik. Tahu stoik nggak? Nggak tahu. Menurut Akang berdua dalam kesadaran tentang stoik itu gimana? Kalau yang Prabu pahami itu stoikisme namanya, Ruth. Stoikisme itu paham filsafat, paham barat. Itu menyuruh kita itu untuk jangan terlalu mengharapkan gitu. Agar kita tidak kecewa gitu. Terus kita itu bisa bahagia dengan kita sendiri, dengan diri kita sendiri. Jangan kita harus memilah antara yang mana yang eksternal, mana yang internal. Kalau di stoikisme gitu. Ya sama sebenarnya. Iya enggak sih? Maksudnya mana yang eksternal, maksudnya mana yang tidak bisa kita ubah dan mana yang bisa kita ubah kalau stoikisme gitu. Jadi misalkan ya, Ruth, kamu itu jadi ABC dan sebagainya gitu. Tapi dulu aku itu gini Mas, cerita dikit ya. Dulu itu cita-citaku itu ingin menjadi insinyur Mas. Kedeguran yang gitu ya. Tiba terus tadi apa? Dagi dukun. Aku itu dulu ingin jadi insinyur. Tapi pada waktu SD itu cita-citaku ingin jadi astronot. Menarik ya, insinyur astronot. Terus pada waktu aku naik ke SMA, aku ingin jadi insinyur. Ya udah, apa yang saya lakukan gitu loh. Hubungannya apa sama stoikisme? Saya salah. Oh iya, lanjut. Menurut saya sama apa yang harus aku lakukan ketika aku di SD ingin jadi astronot, tapi ketika itu waktu SMA itu berubah gitu loh. Apa?
Pikiran nih baru berubah. Pikiran ya? Pikiran. Atau sebuah harapan? Harapan. Ya pikiran kan menciptakan harapan, sama aja. Ya kan juga seperti itu. Benar. Iya. Jadi inti dari stoikisme itu atau stoik itu tadi, ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah. Contohnya karakter orang, gitu kan kita nggak bisa ngubah sifat orang dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri itu bisa ubah. Kayak ceritamu kan, kamu kan pengen jadi astronot, tapi bisa kamu rubah pengen jadi insinyur, pengen jadi ini sebagainya. Ada beberapa hal yang bisa kita ubah, ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah. Ya sama kayak kesadaran juga. Makanya kesadaran itu lebih ke sini, ke dalam. Karena hanya yang di dalam yang bisa kita ubah. Kesadaran orang lain nggak bisa kita ubah. Gitu. Ya kita hanya bisa ngerocos aja. Nah, kita di sini itu cuman dongeng teman-teman. Cuman pemantik. Cuman apa ya? Ya mengira-ngira, mengenang-enang dan sebagainya itu. Ya yang tahu sejatinya kamu itu ya kamu sendiri. Kita nggak bisa menyadarkan kamu, nggak bisa membuat kamu itu baik, nggak bisa membuat kamu itu lebih sadar, lebih aware, sebenarnya nggak bisa. Yang bisa ya kamu sendiri. Jadi aku sama Rudi ini ya nganggur aja ngomong kayak gini. Mendongengi sesuatu yang kita harap sesuatu yang kita dongengi itu menjadi lebih peka dengan dirinya. Oke. Matur suwun Mas, setapak langit. Ya sama-sama. Mas Pramatadis, kamu terlahir bersayap, lalu mengapa rela merangkak? Di dunia berdarah-darah dengan cinta, padahal surgamu menyediakan segalanya. Wow. Ini penyair nih Mas. Ternyata Mas Pramata. Bukan penyakit. Bukan lah. Bukan penyair anjir. Loh ini harus kamu tidur kan sama kan? Rambutnya kan sama. Otomatis kamu harus puitis juga kayak Mas Pramata ini. Bisa diatur. Bisa diatur. Iya, kebanyakan orang-orang gondrong itu kan senja dan puitis. Sodek penyanyi coba. Sodek penyanyi. Tapi kan puitis dengan apa ya, membuat lirik mungkin dan sebagainya. Liriknya bukan. Tingkir ya. Ya. Oke. Ya, seperti itu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita ubah, ada sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Stoik tadi. Atau bisa tak beri sebuah pemahaman yang tidak bisa diubah. Misal ketika kita sekolah, kan kita mencari ilmu sekolah, dan ketika kita berspiritual, kan juga sama-sama untuk mencari ilmu. 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 Nah, kenapa kok kebanyakan obrolan orang spiritual itu kita salah satu contoh mengajak teman kita yang tidak tidak sefrekuensi lah kalau ibaratnya. Itu kenapa kok ngantuk teman kita itu kok ngerasa megah itu gimana? Gatel. Gitu. Kejang-kejang. Gatel pisan. Sariawan. Panas darah, bibir pecah-pecah. Ya lanjut terus. Itu kan kita otomatis kan gak kuat bilangnya, oh orang ini gak kuat, oh teman saya ini gak kuat, padahal kan itu kan semua sama saja kan. Tidak memandang siapa yang menerima gitu ya. Bandingkan dengan di saat kita sekolah, kita itu tidak bisa menerima suatu pelajaran matematika misalnya, otomatis apa yang kita rasakan? Ya otomatis kan ngantuk, otomatis kan kita ya malas gitu. Sama sebenarnya. Kalau di sekolah tidak ada peraturan, ya kita ya tidur waktu itu. Nah sedangkan di berguru ya kita bisa ke spiritual, ke orang-orang lain terdekat atau gimana, itu kan kita ya bebas-bebas saja kan, kita nggak ada peraturan di spiritual. Ya kita ya bisa tidur, mau tidur mau enggak ya. Iya, kita ya menuruti nafsu, tidur aja. Nah, aku
Jangan-jangan dulu kita juga bisa nurutin nafsu tapi ada peraturan ya waktu sekolah itu. Dan memang gak paham yo tidur ya, ngantuk. Misalkan anak SD ya diajari pelajaran SMP loh. Ya tidur, ngendas tidur is. Apapun masalahnya, tidur solusinya. Nah, ya solusinya. Wah, ini jam 3 kita akhiri ya teman-teman. Ini karena sudah berkurang nih. Ternyata 8 orang yang baru. 8 orang. Nah, ini ada Maulana I. Iya, Pak ya, Pak. Toporoso dan Urip Urip latar belakangnya kalau dilihat ke belakang berasal dari apa? Misal keluh kesah atau kebahagiaan atau ingin berbagi atau mengalirnya atau apa? Matur nuwun. Oke. Dari Toporoso dulu. Saya persilahkan Andinda Prabu Briliandika. Itu ada tulisan dari Toporoso dulu tuh. Iya, Toporoso dulu. Oh iya, Cok. Oh iya. Oke. Engko awak bisa nih ya. Jo. Apapun yang dibentuk orang itu selalu berasal dari keresahan. Berasal dari sesuatu yang membuat dia gelisah, membuat dia ragu-ragu, membuat dia tidak yakin. Termasuk Toporoso. Meskipun di perjalanannya itu aku menggunakan metode mengalir. Tapi di awal perjalanannya itu aku tidak mengalir. Maksudnya mengalir menuruti apa keluh kesahku, apa resahku dan sebagainya. Yang pertama dulu itu aku resah dengan toleransi di Indonesia. Agama itu selalu saling menyalahkan. Tidak ada agama yang tidak menyalahkan agama lain. Bahkan yang tersurat maupun yang tersirat mungkin di kitab-kitab suci mereka itu juga itu sama saling menyalahkan. Bahwa agamaku yang benar dan agamamu yang salah. Aku yang bisa masuk surga, kamu yang enggak itu. Kamu masuk neraka dan sebagainya. Itu yang membuatku resah dulu. Jadi dulu itu aku ingin membuat wadah di mana seluruh agama itu ada di situ. Dan wadah untuk berkarya bareng-bareng itu. Wadah untuk belajar, jalan kebaikan, bermanfaat bareng-bareng. Dan nggak memandang pakaian gitu kan. Kalau Prabu mengibaratkan agama itu kan seperti pakaian. Jadi awalnya Toporoso dulu gitu, karena menurutku toleransi di Indonesia itu bullshit gitu. Omong kosong maksudnya. Jadi toleransi itu hanya sebatas luar. Sekarang gini loh, misalkan Rudi Kristen, aku Islam misalnya. Ruth, aku menghargai agamamu dan sebagainya ini. Tapi di dalam hatiku, aku yang masuk surga, kamu enggak. Toleransi dari mana itu? Toleransi cuma sebatas ucapan. Kalau kamu bisa mengatakan kamu bisa masuk surga, berarti dia juga bisa masuk surga. Apa salahnya? Apa salahnya sih surga itu untuk berbagi semua orang? Apa salahnya? Gitu. Dulu itu menurut aku waktu membangun Toporoso. Akhirnya setelah keresahan itu terkumpul, dulu itu keresahan gue itu aku curahkan di akun pribadi. Di akun Instagram pribadiku. Dan banyak kontroversi teman-teman kuliah. Waktu itu kuliah Prabu itu. Awalnya itu. Teman-teman kuliah nganggap Prabu aneh dan sebagainya gitu kan. Ah ya wes berarti nggak bisa di sini aku menumpahkannya gitu. Akhirnya aku membuat suatu wadah baru yang bernama Toporoso itu. Seperti itu, Mas Rudi. Makanya di dalam Toporoso ini di bio-nya warning alert, ya kan? Bukan akun agama. Wis sudah di woro-woro bukan akun agama. Tapi ya masih banyak yang menganggap ini akun agama. DM Prabu ini kamu itu agama apa dan sebagainya. Padahal ini bukan akun agama ini. Ini akun rasa setiap orang, ini akunnya.
Kamu bebas di sini, bebas mau seperti apa. Nah itu kalau Toporoso. Ya ini kalau urip-urip. Nah itu ini menarik nih. Gimana? Ya kalau lu namanya Ojo ngomong sama, tak am temi kon. Aku wis ngomong panjang lebar deh ngomong sama, asum. ngerti ya itu. Terus ya apa ya? Ya enggak sih. Kalau saya sama mas sebenarnya, tapi ditambahi. Sangat tuh. Terus ya. Ya enggak. Aku nurip pura ini kan sebenarnya dari quotes-quotesnya Mbak Nun. Terus aku kan udah punya 2, yang satu sedulur Maya Nusantara namanya. Tapi ya masa aku update 2 akun gitu. Apa ya, kayak akun Maya ini wis itu ae lah. Akhirnya punya inspirasi gimana ya caranya akun yang ini saya buat berbagi semuanya. Oke. Maksudnya Nggak hanya Mbah Nun aja. Gitu. nggak hanya Islam gitu, juga nggak hanya Buddha atau nggak hanya Jawa, tapi semuanya gitu. Akhirnya aku namai urip urap ini. Sebenarnya urip urap ini aku mengambil dari kata kutipan terakhirnya, urip urap. Urap itu urap dicampur Iya. itu. Tapi ya tetap aja banyak yang kata versi, maksudnya kok dicampur-campur gitu lah ya. Nggak jelas Gila, aku nggak nih. jelas. Terus biasa. Tapi ya mau gimana lagi kan, setiap orang kan beda-beda kan ya keinginannya. Tapi juga sama di sini akun ini urip ini bisa untuk apa? Berbagi untuk semuanya gitu mas. Mempunyai sudut pandang yang berbeda. Macam-macam ya. Macam-macam ya, tinggal aja cari literasinya yang Islam, quotesnya Islam ya boleh, quotesnya Buddha ya juga orang Buddha ya, cari ke sini ya boleh gitu, orang Jawa carinya ke sini Jawa boleh gitu. Tapi tetap akun ini urip-urip ini aku namai ya tetap aku manggil kok manggil apa Jawanya itu loh mas. Oh iya, menamai Jawanya. Ya tetap tak namai dengan Jawa karena aku lahir di Jawa gitu. Nah, Ya, sama sudah. kayak ya Kok sama? aku ngomong sama lagi. Sama kayak Toporoso kan juga nama Jawa kan Toporoso karena memang Prabu lahir di Jawa. Coba kalau lahir di Madura mungkin Soroso. Potopo. Potopo ya Roso. Oh iya. Enggak, maksudnya gini loh. Maksudnya kalau Prabu menghargai tempat kelahiran Prabu, jadi Prabu menamainya dengan Jawa. Mungkin kalau Prabu lahir di Barcelona, mungkin namanya Spanyol mungkin dan sebagainya. Kayak gitu, teman. Jadi, nah, tapi awalnya kita nggak jadi satu gitu. Ya. Awalnya kita pisah, maksudnya Bisa ranjang ya. bisa aja. Talak piro iki. Tak selawe. Jadi si Mas Rudi ini jalan sendiri dengan urip-urapnya, Prabu jalan sendiri dengan Toporosonya gitu. Nah, dilalah ketemu di satu forum, ya forum Ayah itu. Ternyata setelah ketemu sharing-sharing, oh cocok, maksudnya visi misinya cocok, terus pemahamannya cocok dan sebagainya. Akhirnya ya udah ya boleh gabung aja, maksudnya biar pasarnya lebih luas gitu. Akhirnya gabung gitu. Tapi sama secara founder ya tetap Rudi dengan urip-urap, Prabu dengan Toporoso ini hanya kolab gabung aja, jadi satu gitu. Jadi ya, yang bertugas quote-quote biasanya urip-urap atau yang biasanya artikel ya Toporoso kayak gitu. Seperti itu ya Mas Rudi ya? Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Sama ya? Sama. Oke. Salahnya? Apa salahnya nih sama? Oke, jadi di sini bebas teman-teman, mau agama apapun dan sebagainya, ras apapun, alien, terus apa meneh, jin, demit, gendruwo bebas. Asalkan jangan saling menyalahkan dan jangan saling membenarkan. Ya saling belajar aja. Oke. Mas Pratama
Apakah orang yang berhasil menemukan jalan pulang biasanya hanyalah orang yang telah berhasil mengalihkan tengadahnya pada lain-lain pandangan? Tengadahnya itu apa? Wadahnya. Ibu sih. Tengadahnya apa ya? Ini soalnya Mas Pratama ini puitis, Pak. Jadi kata-katanya penuh dengan puisi. Karena ini mikir. Iya, kita mikir apa ya tengadahnya ini. pernah dengar tapi ya apa maknanya? Ya saiki denger. Saiki denger ta. Awakmu denger ta iki? Ya saiki. Oke, bisa diperjelas ya Mas Pratama ya. Biar mungkin follower di sini mungkin Juga nggak tahu nih Mas Pratama tengadahnya itu kayak gimana ya. Oke, kembali lagi ya ke apa tadi? Ke laptop. Urip-urip nggak ada pertanyaan. Tarian Sufi Jakarta. Oh Oke. ya, halo Mas, Halo, Tarian Mas. Sufi. Jadi apapun yang kita dulu itu Rod ya. Ini penasaran ya. Apa? Dulu itu awakmu pas kan urip-urip kan terjadi ketika kamu punya 2 akun ya, Maiyah ya. Akhirnya kamu mengkategorikan oh ini Maiyah aja, ini yang bebas gitu kan. Ya. Nah, tapi sebelum itu kan pasti ada kenapa kamu membuat akun gitu. Ini kan harus ada alasan ini kenapa. Ya karena aku suka berbagi gitu aja. Oke. Ya bukan gitu aja, ya emang iya gitu. Emang iya. Ya. Jadi memang salah satunya alasannya itu. Salah satunya ingin berbagi dan apa ya, kapasitasnya itu terjamin gitu loh. Maksudnya terjamin itu ya ada wifi, ya ada. Oh ya, oke. Banyak nganggurnya gitu. Ojo dibuka. Oke. Dan masih jomblo ya. Ya karena soalnya banyak anggurnya. Kalau udah menikah kan nggak banyak anggurnya di rumah melayani sesuatu yang lain. Menemukan jalan pulang. Menemukan jalan-jalan Mas Pramata ini. Biasanya hanyalah orang yang telah berhasil mengalihkan tengadahnya mungkin maksudnya nafsunya dan sebagainya pada pandangan yang lain. Okay. Biasanya seperti itu sih memang Mas Pramata. Jadi orang-orang jadi gini, misalkan kalau Mas Pramata pergi dari rumah ya, dari rumah misalkan di alamat Surabaya gitu, mau pergi ke Jogja gitu. Ya kan Mas Pramata kan harus fokus kalau mau pulang ke Surabaya ya harus pulang ke Surabaya. Nggak bisa Mas Pramata itu tinggal-tinggal ke Boyolali dulu, ke Klaten dulu, ke Madiun dulu. Ya kapan sampainya itu? Ya pulang-pulang aja ke Surabaya gitu kan. Solonya kan disebut ya? Oh iya Solo gitu. Ya. Kayak gitu. Apa ya, jalan pulang berarti kematian ya? Tengadahnya lek basa Jawa nih ibarat dangak atau delok tolehan atau oh ya bener kan. Makanya enggak lirik gitu ya maksudnya. Ya sama seperti tadi yang Prabu jelasin kalau mau pulang ke Surabaya aja itu. Jangan ke Solo, jangan kemana macam-macam gitu. Ngono ya Rut. Pokok manfaat lah. Pokok manfaat ya. Oke. Gitulah. Oke. Siapa yang lima yang lihat di Urip-Urip. Ini kita share di 2 IG ya, Urip-Urip sama Toporoso. Urip-Urip nggak ada pertanyaan nih teman-teman Urip-Urip. Nggak ada sih. Ya kalau bertanya silakan di kolom komentar. Oke. Latar belakangnya kenapa kok bisa 2 gitu. Ini 1 HP kok bisa 2. Oh iya, kenapa? Ya ini. Ini. Apa nama aplikasinya, Rut? Ini aplikasi pemrogram yang biasanya dipakai untuk sekolah atau kayak mirroring gitu ya. Jadi kayak duplikat. Iya, duplikat. Oh. Aplikasinya itu OBS Studio ya. Biasanya dibuat untuk para gamer gitu. Oh, gitu. Oke. Untuk game-game pakai gini biasanya.
Oke. Apakah ini ada pertanyaan? Oh enggak ada. Ya bodoh ya Johnny. Oke. Apakah tidak ada pertanyaan? Atau 10 menit lagi deh, ditunggu deh. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita mau tutup. Kalau masih ada ya, ayolah lanjut sampai Senin. Sampai Senin. Kini ngantuk-ngantuk ini, Mbak Anu jawabi pertanyaan. Wongnya jane kamu. Terus HP ini ya bener. Baterainya piro iki Rut ini? Mau wis dicas turun. Atau santai baterai. Jadi ceritanya ini sekarang Prabu sama Rudi ini lagi di base camp sementara Toporoso. Tadi kita berdua lagi ngedit website toporoso.com. Nanti di situ juga nanti bakal ada urip-urip juga nanti ya. Ya enggak ya Wis siji lah, tadi siji. Oke. Dan oh iya teman-teman, kalau yang puitis atau yang ingin share-share tulisan, ingin dipublikasi ke website, bisa dikirimkan. Jelaskan. Bisa dikirimkan melalui DM urip-urip atau Toporoso. Bisa lewat DM atau bisa lewat Telegramnya t.me/Toporoso gitu ya. Ya, t.me /Toporoso. Nah, di situ ada pin. Langsung ada aja cari diklik. Dicari pencarian Telegram itu Toporoso gitu udah muncul ya. Jadi memang karena Toporoso ini jadi wadah berkarya, akhirnya para followers yang ingin karyanya ditampilkan di website itu bisa dikirim. Nanti kita kurasi dengan beberapa tim, dengan kurator handal. Berapa ya? Beberapa tim. Nah, terus karya yang kita layak untuk dipublish, kita publish di website Toporoso seperti itu. Ya nanti kedepannya kita akan membuat beberapa tempat kayak semi tempat nongkrong warkop lah untuk kita ngumpul tiap kotanya dan sebagainya, kan keren ya. Kita membahas tentang banyak sekali hal, banyak sekali agama, banyak sekali macam-macam. Membahas masalah. Membahas bahagia kan. Apa itu bahagia, ya kan? Ya sing ngono iku, kena dibahas. Enggak kena dibahas. Sing dibahas susah ya. Iya, teman-teman kalau datang ke kita ya, Rut ya. Sing ceritanya susah ya. Susah ya, aduh kapan bahagia nih. Apa no masalah? Nah ya, no masalah apa makanya. Duh, banyak Rut ya. Oke. Mas Niko, ketika ditanya mengenai siapakah kamu, aku itu yang sebenarnya siapa atau apa, Mas? Siapakah kamu, Mas Niko? Apakah kamu alien? Apakah kamu mamut? Apakah kamu manusia ya? Ya sama kayak kita nggak tahu kita siapa, iya nggak? Ayo coba, kita siapa sih? Kita ini siapa coba, ayo. Kan nggak ada yang tahu gitu loh. Nggak ada yang tahu kan. Kita manusia karena kita dikasih nama, kasih gagasan nama manusia. Ya. Kita mempercayai bahwa manusia itu kita. Padahal kita kan siapa gitu. Siapa ya? Lah ya siapa kan nggak ada yang tahu gitu loh. Nah itulah bentuk ilmu apa ya, komunikasi. Istilahnya kayak kita kan hidup itu untuk berkomunikasi ya. Otomatis kita harus memberi gagasan sesuatu untuk sesuatu itu bisa disebut. Ini apa Ruth? Ya asbak. Padahal kan ini diciptakan kan apa namanya kan nggak ada ya. Ikan bandeng itu kan ikan dulu itu cuman ikan. Nggak ada bandeng, lele, apalagi gurami kan nggak ada. Helm itu apa? Helm itu apa kan nggak ada. Apa helm? Apa? Nggak ada, nggak tahu. Gini loh teman-teman, prinsipnya gini. Kita itu tidak bisa mendeskripsikan sesuatu, itu kan? Ya kan? Helm. Ojo helm lah, aku kesana iki. Enggak, wes. Coba tanya follower aja. Oh, iya, helm iya. itu. Helm itu apa, teman-teman? Nah, kalau
teman-teman bisa jawab, saya kasih berapa juta ya? Padahal kita nggak punya ini. Berapa? Berapa juta? Utang aja kan. Utang bang. Helm itu apa? Gak ada yang tahu helm itu apa. Oh, helm itu bentuknya, itu kan bentuknya bulat dan sebagainya. Fungsinya untuk melindungi lo. Fungsinya helmnya itu apa? Gitu. Untuk tidak dikejar polisi. Itu fungsinya loh. Fungsinya meneh. Tetap fungsi ya. Tetap fungsi lo. Terus helm itu apa lo? Helm aja lo kita nggak tahu. Apalagi kita itu apa? Oh mana Tuhan itu apa? Waduh, malah kejauhan. Helm lo kita nggak tahu. Ayo coba teman-teman di apa urap sama Toporoso. Helm itu apa? Helm. Deskripsikan helm. Bukan fungsi dan bentuk lo ya. Bentuk. Deskripsinya apanya? Bukan fungsinya, bukan bagaimananya, dan bukan mengapa itu tercipta. Apa? Helm. Apa itu helm? Helmnya apa ngono lho? Mas Pramata, lah kok rado ngopi piye iki yo? Tenang, kopinya Habis. Apa do kembung jane? Oke, kembali lagi helm itu apa itu? Nah, nggak ada yang tahu, ya udah kita nggak bisa mengetahui sesuatu itu apa dengan jelas. Makanya jangan sok tahu tentang sesuatu gitu loh. Dan sok bener menyalahkan sana sini, kita nggak tahu apa-apa loh. Bahkan deskripsi, korek itu apa ya? Oh, untuk membakar. Loh, kan fungsi. Bagaimananya, mengapanya, itu kan bukan apanya, apa itu loh. Kan nggak ada yang tahu. Ini jujur, dari Mas Maulana tentang ambisi, suka ketakutan ambisi atau keinginan tentang sesuatu, takut menghalangi jalan orang lain, Kang. Tapi jalan kita kayak mandek aja. Gimana tuh maksudnya tuh? Pertanyaannya Mas Maulana. Tentang ambisi, suka ketakutan ambisi atau keinginan tentang sesuatu, takut menghalangi jalan orang lain. Oh, jadi ada ketakutan menghalangi jalan orang lain. Iya. Oke. Kita itu berjalan, tiba-tiba wis mandek lah. Oke. Apa itu? Malboro. Cek ketok, Malboro. Gak mei iki tok. Gak ngono lah. Oke. Iya, Borut. Tak ngombe sih, Rut. Apakah kita asu? Apakah kita salah untuk merasakan seperti Mas Maulana itu kadang kita kan merasa menghalangi jalan orang lain? Nggak ada salahnya juga sih. Ya gimana? Bisa betul, bisa juga kurang tepat gitu. Ya salah satu contoh yang saya berikan tadi, aku ingin mengantar benda sesuatu ke Mas Prabu di Surabaya, dan benda itu dibutuhkan pada waktu saat ini, tetapi aku tidak bisa hadir. Contohnya korek misalnya. Tidak bisa memberikan buah korek ini saat ini juga karena tidak ada sepeda motor. Nah, apa yang harus dilakukan gitu? Nah, iya. Kan biasanya kita juga merasa bersalah gitu. Oh, aku menghalangi ada yang Mas Prabu rokokan, nggak bisa rokokan. Nah, ya kita itu aja, ke diri aja, maksudnya yang tepat, yang seperti saya katakan pas tadi, dan pantas, tepat, pantas untuk yang kita lakukan saat itu, ya itu sudah lakukan. Misal menangis aku, aduh enggak lagi, ya nangis Kalau menurut Rudi pantas nangis ya nangis, nggak apa-apa. Kalau pantasnya berhenti dari yang dilakukan Maulana tadi, ya nggak apa-apa berhenti. Ya berarti menurut Mas Maulana itu berhenti sudah. Ya udah, itu keputusan beliau gitu. Iya.
Ada ya? Kalau menurut Prof Prabu Lah tak jawab sama nggak boleh ya? nggak sama. Ya pada dasarnya kita nggak pernah bisa menghalangi jalan orang lain. Ya, misalkan katakan orang lain itu merasa jalannya terhalangi oleh kita, itu nggak akan bisa. Maksudnya gini, yang dapat menghalangi jalan kita itu ya pikiran kita sendiri. Jadi yang mengganggu jalanmu itu ya diri kamu sendiri. Kamu merasa mengganggu jalan orang lain, pada dasarnya kamu mengganggu jalanmu sendiri. Maksudnya ada gangguan di kamu, di pikiran, bukan di orang lainnya, ya di kamunya sendiri gitu. Misalkan orang lain menjudge seperti itu, ya bukan kamu yang salah, ya orang lain itu yang salah. Pikirannya maksudnya, pikirannya, lebih ke pikirannya. Seperti itu ya Mas Maulana ya. Jadi makanya gitu ya dikatakan Mas Rudi tadi. Ya apa caranya pas dan pantas gitu aja. Karena pas untuk kita belum tentu pantas untuk dia gitu. Makanya ini harus dianalisis, harus direnungi dengan hati, pikiran, dan dengan total lah pokoknya. Ya apa caranya pas dan pantas. Itu aja. Gini misal lagi. Misalkan Mas Rudi. Misalnya Mas Maulana atau aku itu ingin memakai belangkon. Seneng banget sama Jawa ya. Oh ya. Belangkon. Tapi sekelilingku itu maksudnya nggak sefrekuensi itu sama aku. Ya nanti di cover kan atau gimana. Otomatis aku kan juga mikir toh. Waduh, aku nek gawe belangkon ning kampung wah. Agak kontroversi nih. Apa yang terbaik? Apa yang kita putuskan? Saat itu aku enggak pakai itulah. Ya untuk apa? Ya untuk menghormati orang-orang. Nah, itu kan keputusan kan. Menganalisa tadi itu kan. Tapi tidak mengurangi Mas Rudi itu seneng belangkon. Iya. Nggak mengurangi. Ya itu pantasnya Mas Rudi untuk orang lain. Tapi di dalamnya Mas Rudi ya tetap seneng belangkon, bukan melepas belangkon itu karena nggak suka gitu. Nah, tetap suka. Sama seperti ini. Waktu kapan hari itu kan ada followers yang tanya ya, ketemuan ngopi bareng itu. Mas, saya itu paham tentang kesadaran yang Mas Prabu jelaskan, tapi orang tua saya itu nggak paham. Pengennya saya itu rajin sholat itu. Padahal saya itu nggak sholat pun saya bakal lebih bisa berkesadaran daripada sholat gitu kan, ngomong gitu kan. Kasarannya itu. Terus aku ngomong gini, ya menurutmu yang pantas yang mana dan pas untuk orang tuamu? Ya sholat Mas, ya lakukan sholat. Loh tapi kan aku nggak suka kayak gitu Mas. Kesadaranku nanti menurun dan sebagainya. Loh, jangan gitu dulu. Ya waktu dilihat orang tuamu ya kamu sholat. Waktu nggak dilihat ya nggak usah sholat. Tahu nih. Maksudnya biar pas dan pantas untuk kamu. Biar orang juga pas, kamu juga pas. Kamu pantas, kamu juga pantas. Tapi kan kamu nggak mengurangi rasa hormatmu dengan sholat toh. Ya enggak Mas. Aku juga yo emang tipeku seperti ini. Ya udah gitu loh. Yang penting jangan mengurangi hormatmu dengan sesuatu, ya dengan sholat, dengan apa dan sebagainya. Jangan dihilangi kehormatan itu. Tapi rasa tadi itu loh. Ya rasa itu. Ya rasa orang tua kita tadi itu. Itu yang lebih urgent menurutku. Lebih pantas untuk kamu pantesi berarti. Daripada rasamu dewi. Di Jawa juga ada istilah pangeran singkatan itu ya ibumu itu. Nah, di Jawa ada istilah begitu. Oke.